Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat sifon dan sifonnya ini cantik sekali. Ini adalah leopard sifon. Jujur ya teman-teman, bikin leopard sifon ini benar-benar perlu latihan untuk bisa mendapatkan pattern corak yang cantik seperti ini ya. Jadi pertama kali saya bikin coraknya tuh berantakan sekali. Tapi setelah saya bikin 2-3 kali hasilnya jauh lebih bagus. Untuk sifonnya sendiri rasanya enak ya. Ini lembut, bagus lah, enak lah rasanya. Pertama, kita perlu santan instan atau santan segar juga boleh, tapi yang kental. Bila kalian tidak suka santan, bisa diganti dengan susu cair. Kita tambahkan dengan minyak sayur, lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur menjadi rata. Selanjutnya kita akan tambahkan dengan 6 kuning telur. Kita aduk-aduk lagi sampai kuning telurnya ini tercampur dengan rata. Sebaiknya kalian gunakan telur segar, jadi tidak bau amis ya teman-teman. Kalau telurnya sudah lama, putih telurnya sudah cair, biasanya suka bau amis. Kita tambahkan dengan susu bubuk, kemudian tepung beras. Di sini saya pakai tepung beras. Kalau kalian mau pakai tepung terigu, bisa pakai protein rendah. Kita juga tambahkan dengan sedikit maizena. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Sejak saya menggunakan tepung beras di adonan sifon, saya tidak pernah lagi pakai tepung terigu karena menurut saya pakai tepung beras tuh lebih enak gitu. Tapi nanti bebas ya, ke selera masing-masing. Pakai tepung terigu protein rendah. Kita tambahkan dengan sedikit vanila ekstrak atau vanila bubuk agar lebih wangi hasilnya. Kita aduk-aduk lagi, lalu sekarang kita sisihkan. Untuk putih telur kita gunakan 6 putih telur, kemudian 1 sendok makan air perasan jeruk lemon atau jeruk nipis atau bisa juga cuka masak ya. Kita tambahkan sedikit garam. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai berbuih sempurna. Jadi buihnya tuh sudah kecil-kecil dan dia sudah mengembang sempurna. Kurang lebih seperti ini ya, jadi sudah halus busanya. Sekarang baru kita masukkan gula pasir. Gula pasir tidak perlu dimasukkan secara bertahap, langsung saja semuanya kita masukkan dan sekarang kita akan mixer dengan kecepatan rendah. Mixer saya ini mempunyai 5 kecepatan. Di sini saya pakai kecepatan nomor 2 ya. Saya mixer cukup lama, sekitar ya mungkin bisa 10 menit kurang lebih ya, sampai hasilnya tuh seperti ini. Jadi sudah stiff peak ya, ujungnya sudah runcing seperti ini. Adonan telur kita aduk-aduk dulu sebelum kita campur dengan adonan putih telur. Sekarang adonan putih telur kita masukkan secara 3 tahap dan kita aduknya ini hanya diaduk balik saja, jangan dikocok-kocok ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau nanti sudah tidak terlihat lagi putih telurnya, kita tambahkan putih telur berikutnya ya, jadi setengah lagi berikutnya. Demikian terus sampai selesai. Putih telur yang tadi dikocok itu tidak boleh ada campuran kuning telur ya teman-teman, harus dalam keadaan bersih, bebas dari minyak ya. Jadi pastikan waktu kalian pisahkan telurnya itu hati-hati. Untuk meratakan adonan kita pakai spatula, cukup diaduk balik saja seperti ini. Dan sekarang kita ambil 20 gram untuk kita campur dengan coklat hitam atau coklat noir ya teman-teman. Dan kita ambil 50 gram untuk yang kita warnai coklat. Semuanya di sini saya pakai coklat bubuk. Kalau kalian pakai coklat pasta nanti adonannya jadi mencair ya. Diaduknya juga kita kalau bisa diaduk balik saja ya teman-teman. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga.
Untuk warna hitam di sini saya pakai coklat bubuk Noir. Tapi kalau seandainya kalian mau pakai charcoal juga boleh ya. Kita perlu loyang sifon ukuran 21 cm. Sekarang kita akan kasih motif di bagian dasar loyang yang ini ya. Nah, penting teman-teman kalian perhatikan. Motifnya jangan terlalu besar. Pertama saya bikin besar-besar jelek banget ya. Tapi juga jangan terlalu kecil ya. Kurang lebih seperti ini. Setelah kita warnai dengan warna coklat, sekarang kita akan kasih warna hitam cukup di ujung-ujungnya saja. Dan kalau bisa dikasihnya sebar, jangan ujungnya atas bawah gitu, enggak miring-miring. Pokoknya abstrak lah gitu kalau bisa ya teman-teman. Sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan kurang lebih sekitar 2 menit. Saya panaskan oven waktu pencampuran coklat bubuk ya. Dan untuk pinggirannya kita warnainya sedikit-sedikit saja teman-teman. Kalau kebanyakan nanti dia meleleh kemana-mana. Dan kalau kalian punya oven kecil caranya seperti ini ya cara panggangnya. Kita angkat bagian bawah oven ya. Untuk pinggir-pinggirnya ini memang cukup memakan waktu ya teman-teman. Karena kita harus warnainya kecil-kecil dan juga tidak boleh terlalu banyak, sedikit-sedikit supaya adonannya ini nggak meleleh melebar ke sini ke sana. Jadi sedikit-sedikit saja seperti ini. Kita kasih yang coklat dulu, setelah itu kita kasih yang warna hitam. Baru setelah itu kita akan panggang. Nah kalau untuk ini kita hanya perlu panggang selama 1 menit saja. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman nih. Kalian lihat kalau bisa jangan ini nempel-nempel seperti itu, jangan terlalu deket ya. Dan panggangnya pastikan udah kering baru kita angkat. Sekarang kita akan taruh tatakan di bawahnya itu. Kalian taruhnya pelan-pelan, jangan sampai merusak tekstur yang tadi sudah kita gambar di pinggir-pinggirnya ya. Sekarang kita akan tuang adonan putih ke dalamnya, tapi sebelumnya kita aduk-aduk lagi ya karena ini adonannya kan sudah istirahat cukup lama. Kita tuang sedikit-sedikit, maksudnya secara perlahan agar bubblesnya keluar. Setelah itu kita akan ketuk-ketuk untuk mengeluarkan bubbles di dalam adonan ini. Sekarang kita akan warnai bagian atasnya. Sama ya teman-teman, jangan terlalu besar-besar. Kecil-kecil saja dan cukup dekat karena nanti adonan yang atas ini dia akan sedikit mengembang. Kurang lebih adonannya seperti ini. Ini saya kasih lihat yang paling cantik ya teman-teman. Sekarang kita akan panggang dan saya panggang di suhu 150 derajat api atas dan bawah selama 15 menit. Setelah itu saya turunkan suhunya ke 140 derajat api atas dan bawah. Kita panggang lagi selama 45 menit. Kalau sudah matang, adonannya agak mengempis sedikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nah ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah itu langsung kita akan balik ya untuk pendinginan. Jangan dibuka sampai adonan ini sudah dingin. Kalau sudah dingin baru bisa dibuka. Di sini saya pakai oven yang besar. Untuk oven yang besar ini, kalau satu loyang itu hasilnya masih kurang bagus ya teman-teman. Saya masih belum mengerti oven yang besar ini. Jadi ketika saya panggang hasilnya sedikit pecah-pecah atasnya ya teman-teman tuh seperti itu. Tapi menurut saya sih nggak masalah ya. Yang penting rasanya tetap enak dan bentuknya tuh tetap kelihatan cantik. Dan ini udah dingin sekali teman-teman. Sekarang kita akan keluarkan. Untuk mengeluarkannya wajib diseset. Karena kan itu tadi ada yang menempel yang kita sudah hias ya, loreng-lorengnya itu. Itu tidak bisa diketuk-ketuk. Itu wajib diseset dengan pisau seperti ini. Ini menurut saya sih cantik banget sifonnya ya teman-teman. Cuman memang butuh effort untuk bikin sifon ini. Karena itu walaupun ini pecah tapi saya nggak bikin lagi karena bener-bener makan waktu buat saya. Tapi ini untuk jualan tuh lucu banget. Untuk kasih ke temen juga saudara ya. Ini keren banget.
Dan ini wajib diseset ya, bagian bawah, pinggir, ataupun yang di tengahnya itu juga harus diseset. Kalian lihat cantik sekali kan? Dan ini sifonnya lembut banget, kemudian juga gurih, wangi ya, enak banget lah. Dan juga kalau kita mixer putih telurnya dengan baik, maka hasilnya dalamnya bagus, tidak berpori-pori, nggak bolong-bolong gitu teman-teman. Nah, karena ini kita cuma pakai 6 telur, jadi hasilnya tidak terlalu tinggi. Tapi ini porinya bagus, matangnya juga sempurna ya. Rasanya enak banget, lembut. Dan ini yang saya bikin dengan 7 telur. 7 telur hasilnya lebih tinggi ya teman-teman. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.